Hola, saya Audrey Mandina Rais. Hola, saya Raja Akbar Namura Rambe. Hola, saya Velia. Hola, hola amigos, asik hola amigos. Halo, hola. Kali ini sama Faiz Salman. Nama aku Fioni Azizah. Pada suatu proses komunikasi antar budaya, pasti terjadi hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah proses komunikasi yang tidak efektif akibat adanya perbedaan pandangan budaya antar komunikator dan komunikan. Terdapat 4 akar dari permasalahan komunikasi antar budaya. Pertama adalah etnosentrisme, mengartikan bahwa manusia menganggap budaya yang dimiliki adalah budaya yang terbaik dan terpenting. Maka ia akan menganggap budaya lain adalah budaya sangat kecil atau minoritas. Akar kedua adalah stereotype, mengartikan bahwa seseorang akan menimbulkan perspektif baru kepada orang lain di saat ia merasa identitas budayanya terancam. Proses stereotype adalah proses yang sangat susah untuk dihilangkan, karena saat seseorang sudah melakukan stereotype, maka itu akan terus berlanjut. Akar ketiga adalah prasangka, mengartikan bahwa adanya persepsi keliru kepada orang lain yang tidak adil karena dilakukan tanpa mengetahui kebenaran awalnya. Akar yang terakhir adalah diskriminasi. Diskriminasi merupakan penggabungan dari proses stereotip dan diskriminasi, yang mengartikan bahwa adanya bentuk menghindar, menjauhkan, atau mengecilkan suatu kelompok di antara kaum mayoritas di suatu lingkungan. Di sini, Vio akan menjelaskan nih bagaimana komunikasi antar budaya dapat menyelesaikan konflik antar budaya. Nah, seperti yang udah kita pelajarin juga, komunikasi itu adalah cara paling sederhana untuk kita dapat menyelesaikan sebuah konflik. Dengan komunikasi, kita bisa mengerti satu sama lain. Tapi harus komunikasi yang baik ya. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk menjadi komunikan dan komunikator yang baik. Nah, udah banyak nih yang kita jumpai dengan adanya perbedaan. Perbedaan apa sih? Contohnya perbedaan budaya. Nah, padahal jika kita bisa mengerti atau memiliki komunikasi yang baik antara budaya satu dengan budaya yang lain, maka kita akan memiliki pengertian dan bisa mempelajari apa saja sih perbedaan di antara budaya kita dengan budaya yang lainnya. Selain itu juga kita bisa melengkapi satu sama lain. Oh, budaya A seperti ini, oh budaya B seperti ini, oh budaya aku seperti ini loh teman-teman, gitu. Biasanya konflik itu muncul karena adanya perbedaan. Terkadang satu negara pun masih memiliki perbedaan dan memunculkan adanya konflik. Gimana dengan perbedaan negara ya? Nah, maka dari itu kita harus menghargai adanya perbedaan dan kita harus mengerti satu sama lain budaya yang mereka miliki. Begitu juga kita akan dihargai dengan apa budaya yang kita miliki. Saya akan menjelaskan tentang profil negara Meksiko. Negara Meksiko memiliki nama lengkap Persatuan Negara-Negara Meksiko atau United Mexican. Negara ini merupakan negara yang terletak di benua Amerika Utara. Meksiko memiliki 31 negara bagian dengan masing-masing ibu kota pada setiap negara bagiannya. Meksiko memiliki satu kota distrik federal, yaitu Mexico City. Mayoritas suku bangsa atau etnis dari penduduk Meksiko adalah mestizo atau Amerindian Spanish dengan presentase sebesar 62%. Predominantly Amerindian 21%, Amerindian 7%, dan etnis lainnya dengan presentase sebesar 10%. Mayoritas penduduk Meksiko menganut agama Katolik Roma dengan presentase 82,7%, Pantekosta 1,6%, dan Jehovah's Witness 1,4%, serta agama lainnya sebesar 14,3%. Negara Meksiko memiliki bendera dengan 3 warna yang disusun secara vertikal, yaitu berwarna hijau, putih, dan merah, di mana di tengah bendera tersebut terdapat lambang negara Meksiko berupa seekor elang emas yang sedang hinggap di atas kaktus dan menggigit seekor ular. Lambang ini memiliki arti keagamaan dan juga kemenangan atas kejahatan. Negara yang merdeka tanggal 16 September 1810 ini menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa nasional yang digunakan secara resmi. Mata uang yang digunakan adalah peso Meksiko atau MXN dan lagu kebangsaan negara Meksiko adalah Himno Nasional Mexicano atau National Anthem of Mexico.
Sistem pemerintahan negara Meksiko adalah sistem pemerintahan Republik Federal Presidensil. Sistem pemerintahan ini merupakan sistem pemerintahan yang terdiri dari persekutuan negara bagian dengan kepala pemerintahan dan kepala negara yaitu seorang presiden. Pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan dilakukan dengan melalui pemilihan umum yang dilakukan setiap 6 tahun sekali. Andrés Manuel López Obrador adalah Presiden negara Meksiko yang ke-75 yang berasal dari Partai Revolusi Demokrat dan menjabat pada periode 1 Desember 2018 hingga 1 Desember 2024. Meksiko merupakan negara yang kaya akan tradisi dan kebudayaan yang berwarna dan beragam. Budaya Meksiko itu biasanya identik dengan musik, tari-tarian, beragam festival, peringatan, serta kulinernya yang sangat khas dan beragam. Berbagai budaya Meksiko itu memiliki ciri khas, dan salah satu yang terkenal adalah mariachi atau grup musik dengan personil yang menggunakan setelan charro dan topi sombrero. Selain itu, terdapat ciri khas kebudayaan Meksiko seperti tari-tarian salsa, olahraga, atau bullfighting yang merupakan olahraga nasional dari negara Meksiko. Meksiko juga memiliki berbagai festival atau karnaval yang sangat meriah dan selalu diselenggarakan setiap tahunnya, seperti Dia de Muertos, Guelaguetza, Festival de San Cristobal, Santa Maria, dan lain sebagainya. Makanan-makanannya pun juga sangat terkenal, beragam, dan mendunia, seperti antara lain tacos, fajitas, nachos, tamales, enchilada, dan quesadilla. Chef Gerardo Millan adalah seorang chef asal Morelia, Meksiko. Ia mengawali karirnya sebagai chef dengan spesialisasi makanan khas Meksiko di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada tahun 1998 hingga tahun 2006. Saat ia bekerja di Amerika, ia bertemu wanita berkewarganegaraan Indonesia. Setelah ia menikahi istrinya, ia kembali ke Meksiko dan kemudian dikaruniai anak pertama. Pada tahun 2007, akhirnya dia memutuskan untuk pindah kembali ke Indonesia bersama istri dan anaknya. Kini, Gerardo memiliki 2 anak dan kedua anaknya memiliki kewarganegaraan Indonesia. Salah satu alasan Gerardo menetap di Indonesia adalah karena pekerjaan dan usaha yang dimilikinya bertempat di Jakarta. Bentuk kerjasama antara Meksiko dan Indonesia seperti contohnya mempunyai kedutaan besar. Misalnya Indonesia mempunyai kedutaan besar di Meksiko dan Meksiko juga mempunyai kedutaan besar di Indonesia. Dan kemudian dari situ berkembang misalnya di bidang perdagangan yang dimana bisa saling menukar produk-produk khas negara mereka. Dan kemudian juga ada di bidang kebudayaan yang dimana Indonesia bisa mengenalkan budaya mereka di Meksiko dan kemudian orang Meksiko juga bisa mengenalkan budaya di Indonesia. Dan yang terakhir adalah di bidang pendidikan yang dimana contohnya seperti pertukaran pelajar oleh masing-masing negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana permasalahan komunikasi yang pernah ditemui oleh narasumber kita yaitu Gerardo. Tentunya dengan berpindah tempat tinggal, apalagi berpindah tempat tinggalnya itu dalam konteks negara, bukan hal yang mudah untuk kita melakukan adaptasi lagi, terutama dalam komunikasinya. Nah, salah satu permasalahan komunikasi yang ditemui oleh Gerardo ini adalah ketika ia memiliki usaha restoran di Indonesia dan stafnya ini adalah orang-orang Indonesia. Dan tentunya Gerardo mengerti bahwa stafnya ini belum tentu bisa memiliki skill dalam berbahasa Inggris yang baik atau lancar. Karena Gerardo merasa adalah minoritas dalam Indonesia, maka ia melakukan komunikasi dengan menggunakan body language atau bahasa tubuh. Nah, pada akhirnya Gerardo pun memutuskan untuk menggunakan bahasa tubuh atau body language. Namun dengan seiring berjalannya waktu, karena Gerardo merasa hal ini tidak efektif, hal ini menghambat pekerjaannya dengan rekan kerjanya. Akhirnya Gerardo memutuskan untuk mempelajari bahasa Indonesia untuk dapat berkomunikasi dengan rekan kerjanya di restoran. Akhirnya Gerardo meminta istrinya untuk mengajarkannya bahasa Indonesia.
Namun, jika ia sedang ada di rumah bersama sang istri, ia tetap menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan juga, selain itu, Gerardo juga lebih suka menggunakan bahasa Inggris jika ia bertemu dengan orang Indonesia yang bisa menggunakan bahasa Inggris bersama dia. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk penyampaian pesan yang tidak melalui kata-kata, namun dengan bahasa tubuh atau ekspresi muka. Salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang sering digunakan adalah body language atau bahasa tubuh. Menurut Gerardo, sebagai warga negara Meksiko yang tinggal di Indonesia, komunikasi nonverbal yang sangat terasa yang pertama adalah nada bicara saat berkomunikasi. Masyarakat Indonesia dianggap sebagai masyarakat yang sering menggunakan nada bicara yang tinggi saat berkomunikasi dengan orang lain. Berbeda dengan masyarakat Meksiko yang cenderung menggunakan nada bicara yang rendah saat berkomunikasi. Mereka menganggap bahwa nada bicara yang tinggi adalah bentuk mengekspresikan emosi atau amarah. Perbedaan kedua adalah menundukkan kepala saat bertemu dengan orang lain. Masyarakat Indonesia dipandang sebagai pribadi yang ramah dan sopan karena sering menundukkan kepala saat bertemu dengan orang lain. Pada awalnya, Gerardo mengatakan bahwa perilaku tersebut adalah perilaku malu atau merasa tidak percaya diri saat bertemu dengan orang lain. Namun saat ia mulai beradaptasi dengan lingkungan Indonesia, ia baru menyadari bahwa perilaku menundukkan kepala adalah perilaku yang sopan untuk menghargai orang lain. Bentuk terakhir dari perbedaan komunikasi nonverbal adalah cara berpakaian. Gerardo mengamati bahwa masyarakat Indonesia cenderung lebih sering menggunakan sandal dibandingkan sepatu. Berbeda dengan masyarakat Meksiko yang lebih sering menggunakan sepatu. Cara berpakaian dianggap sebagai cerminan kepribadian seseorang. Maka Gerardo berpandangan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sifat yang lebih santai. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbedaan budaya antara Meksiko dengan Indonesia. Narasumber kami atau yang kami panggil Gerardo saat ini tinggal di Indonesia. Yang mana sejak saat itu ia sudah merasakan perbedaan budaya antara Indonesia dan Meksiko. Yang pertama ia alami adalah perbedaan budaya saat berkumpul-kumpul. Kalau di Meksiko, mereka berkumpul-kumpul dengan atau sambil minuman beralkohol. Sedangkan di Indonesia, budaya itu sangat jarang diterapkan di sini. Mungkin itu disebabkan karena Indonesia mayoritasnya adalah agama Islam, sehingga sangat tabu untuk minum minuman beralkohol di umum gitu. Jadi berikutnya, setelah dalam segi kumpul-kumpul, berikutnya adalah segi makanan. Dalam segi makanan sebenarnya tidak ada terlalu perbedaan antara Meksiko dengan Indonesia. Namun, Gerardo mengatakan jika makanan di Indonesia lebih pedas daripada makanan di Meksiko. Kemudian berikutnya adalah dalam segi kemacetan atau lalu lintas. Di Indonesia, lalu lintasnya sangat padat atau bahkan macet sekali dianggapnya. Sedangkan di Meksiko, ia menganggap tidak terlalu macet, hanya padat aja. Jadi, kemacetan ini menimbulkan polusi udara. Yang Gerardo ucapkan adalah polusi udara di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan polusi udara di Meksiko, yang dimana Meksiko mempunyai udara yang lebih bersih katanya. Kemudian berikutnya adalah saat berinteraksi dengan orang Indonesia. Gerardo sudah menikah dengan istrinya yang orang Padang, yang dimana ia merasakan adalah di Indonesia saat mereka sudah menikah atau saat seseorang sudah masuk ke keluarga, mereka akan langsung diterima dan kemudian akan berinteraksi dengan semua orang tanpa adanya batasan. Berbeda dengan Meksiko, Gerardo mengucapkan bahwa kalau di Meksiko, walaupun sudah menikah dan sudah diterima dalam keluarga itu, tetap saja mempunyai batasan. Dan di Meksiko sangat menghormati sekali yang namanya laki-laki dalam keluarga. Jadi kita tidak bisa
interaksi yang terlalu berlebihan dengan laki-laki dalam keluarga. Mungkin ini disebabkan karena Meksiko mempunyai pandangan terhadap maskulin yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia, sehingga mereka lebih dominan dengan laki-laki dibandingkan perempuan. Kemudian berikutnya adalah dalam cara berpakaiannya. Gerardo mengucapkan bahwa dalam cara berpakaian, orang Indonesia lebih casual atau casual dibandingkan dengan Meksiko, yang dimana orang Meksiko lebih menyukai memakai sepatu boots atau pakai pakaian untuk pekerjaan berat. Kemudian berikutnya perbedaan yang ia rasakan adalah bahwa di Indonesia saat dia bekerja di dalam restoran, pegawai-pegawainya sangatlah banyak dan juga tidak diberi apa-apa saat menyelesaikan pekerjaan atau mencapai sesuatu achievement di organisasi tersebut. Berbedanya dengan Meksiko adalah di Meksiko mereka mempunyai karyawan yang tidak terlalu banyak dan kemudian mereka di sana lebih menghargai para karyawannya dengan memberikan hadiah berupa apapun itu yang dilakukan agar mereka merasa dihargai. Dan mungkin ini ada budayanya. Kalau di Indonesia cenderung lebih berorientasi lebih pada jangka pendek dibandingkan dengan orang Meksiko yang lebih berorientasi ke jangka panjang. Nah, Di bagian 2.6, Faiz kebagian buat ngejelasin soal cara mengatasi permasalahan atau konflik budaya antara Indonesia dengan Meksiko. Ternyata yang disampaikan oleh Gerardo Milan, aka salah satu chef consultant orang Meksiko yang ada di Indonesia, akhirnya itu beliau bilang pandangan yang berbeda untuk seorang laki-laki di Meksiko, yaitu derajatnya ketika seorang laki-laki, contoh kakak ipar di Meksiko itu lebih terlihat segen ketika ngelihat laki-laki yang kakak ipar laki-laki di luar keluarga. Berbeda dengan Indonesia, yang ternyata di Indonesia kakak ipar itu justru terbilang sederajat lah. Kenapa sederajat? Maksudnya lebih fleksibel, ngobrolnya lebih kakak banget, sedangkan di sana enggak. Rada canggung mungkin ya, kata beliau seperti itu. Terus juga gimana solusinya? Si Gerardo ini, Mas Gerardo, Bapak Gerardo itu menyampaikan bahwa menggabungkan kedua budaya tersebut, budaya Indonesia dengan budaya Meksiko, atau yang biasa kita sebut juga sebagai akulturasi, iya nggak sih? Gitu. Menggabungkan dua budaya tanpa menghilangkan budaya sebelumnya. Artinya beliau senang bertemu dengan budaya Indonesia yang ternyata memiliki tutur kata cara yang baik juga untuk menghargai seorang laki-laki di Indonesia. Begitu. So, masuk ke bab terakhir yaitu kesimpulan. Conclusion is, asik conclusion is. Solusinya adalah, kesimpulannya adalah Indonesia dengan Meksiko sama-sama negara yang ternyata memiliki sudut pandang family oriented. Artinya lebih mengutamakan keluarga terlebih dahulu lah. Kemudian juga bahasa jelas beda kali ya, pastilah ya, Meksiko kan susah ya Wak ya timbang Indonesia. Terus juga gracias. Terima kasih semua.